7salapan channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rayawedin di 7salapan channel. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan berikut tutorial bagi rekan-rekan proktor yang mungkin pada saat ini sedang dihadapkan dengan proses dan tahapan pelaksanaan ANBK ya. Nah, jadi untuk saat ini sedang dilakukan proses sinkronisasi untuk gladi bersih jenjang SMA, SMK, aliyah, dan paket C. Nah, jadi semoga video ini bisa membantu rekan-rekan yang mungkin mengalami troubleshooting dalam melakukan proses dan tahapan instalasi VHD dan sinkronisasi untuk pelaksanaan ANBK ini. Oke, nah rekan-rekan, jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang troubleshooting yang mungkin terjadi atau yang mungkin dialami oleh rekan-rekan proktor ketika menjalankan VirtualBox, Exambro Admin, dan menjalankan VHD di terkhusus atau terutama ini yang di semi daring ya, yang semi online yang sering terjadi permasalahan. Oke, nah jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi ketika rekan-rekan melakukan proses dan tahapan mulai dari instalasi, kemudian konfigurasi dan menjalankan Exambro Admin untuk ANBK yang semi daring ini. Oke, yang pertama, nah ini yang sering terjadi, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan proktor bahwa ketika menjalankan Exambro Admin, nah di starter lognya itu waiting server ready-nya itu lama. Waiting server ready-nya itu lama dan bahkan bisa sampai ke bawah ke sini. Nah, apa yang menjadi penyebab ini? Nah, penyebabnya itu adalah adapter setting ke jaringan lokal belum diberikan IP dengan segmen 0. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waiting VHD service ready disebabkan karena salahnya pengaturan di virtual machine untuk adapter 1. Nah, virtual machine tidak berhasil dijalankan. Nah, ini ada 3 yang menjadi penyebab. Oke, nah yang berikutnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah masuk ke pengaturan network and connection. Kemudian nanti seperti biasa ya, klik kanan properties, kemudian double klik yang internet protocol version 4-nya, diubah ininya. Pastikan bahwa segmennya itu adalah 0 ya. Oke, kita akan coba. Nah, dari sini, dari simbol di bawah ini ya, Open Network and Internet Setting, pastikan bahwa rekan-rekan sudah melakukan pengaturan. Nah, kalau saya ini karena menggunakan WiFi ya. Nah, ambil contoh ini aja lah. Jadi di Properties, kemudian di IP protokol 4-nya itu silakan rekan-rekan pastikan ini sudah melakukan pengaturan yang benar. Nah, ini segmennya itu harus 0. Kemudian ujungnya silakan ya. Jadi yang penting tidak sampai double. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang di sini di pengaturan itu pastikan bahwa untuk adapter 2 itu sudah disetting ke klien ya. Ke klien. Jadi ini yang tidak terhubung ke internet. Kalau adapter 2 ini ke net, kalau adapter 1 ini yang terhubung ke klien. Jadi pastikan ini juga konfigurasinya sudah benar. Nah, kita kembali. Jadi ini silakan lakukan pengaturan dan pastikan bahwa ada minimal 1 klien yang terhubung. Nah, karena jika tidak ada klien yang terhubung, nanti ini akan terus-terusan seperti ini. Jadi tidak akan bisa masuk ke CBT login admin. Oke, rekan-rekan, itu nah ini ya, penanganan keduanya ini. Tadi ini penanganan pertama, mengubah IP address, kemudian penanganan kedua itu silahkan lakukan pengaturan di VirtualBox, pastikan bahwa adapter 1 ini yang tidak connect ke internet ya, adapter 2 yang connect ke internet. Oke rekan-rekan, yang berikutnya, nah ini masalah berikutnya adalah ketika rekan-rekan menemukan pesan atau peringatan di bawah error seperti ini. Kita akan coba lihat. Oke, nah ini jadi silakan rekan-rekan masuk ke klik set virtual machine ya, seperti ini.
Jadi ketika membuka Examro-admin, nanti akan ada di sini set virtual machine. Silahkan di setting virtual mesinnya. Kemudian pastikan virtual name-nya ini sesuai dengan nama yang kita buat sebelumnya di VirtualBox ya. Jadi silahkan. Kalau ini opsional, tidak harus selalu seperti ini. Jadi mungkin rekan-rekan memberikan penamaannya seperti apa. Nah, silahkan di set. Kemudian klik set. Nah, nanti ketika sudah berwarna hijau, baru ini diklik ya. Ini hijau, kemudian di kanan ada ready yang berwarna hijau, baru diklik untuk menjalankan virtual mesin melalui Examro-admin ya. Oke, rekan-rekan, yang berikutnya, nah ini biasanya satu paket ya. Ketika awal menjalankan atau proses menjalankan Examro-admin, ini biasanya itu harus disetting dulu VirtualBox dan Google Chrome ya, browser Chrome-nya. Nah, ini juga sama, peringatannya error browser Chrome. Jadi langkah berikutnya yang harus dilakukan, nah ini penyebabnya adalah tidak dapat menampilkan CBT Sign Web, aplikasi browser tidak ditemukan. Nah, langkahnya adalah silakan rekan-rekan klik set Chrome Accept Paths. Nah, seperti ini. Jadi ada di atas ya, ada di atas, silakan kemudian klik. Nah, kemudian pilih aplikasi Chrome. Nah, aplikasi Chrome ini dilihatnya dari mana? Jadi rekan-rekan bisa lihat di C. Jadi nanti arahkan di C Google. Oke, sorry. Program file Google Chrome application. Nah, ini aplikasi yang ini, aplikasi instalan yang tersimpan di drive C ya, hasil instalasinya. Nah, ini pastikan targetnya ini sesuai. Nah, itu penanganannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini penyebab VHD tidak memasukkan password otomatis. Jadi mungkin rekan-rekan ada yang menemukan kendala atau masalah ketika menjalankan Examro-admin. Nah, ini kan harusnya otomatis ya. Jadi ada tampilan seperti ini. Nah, ini harusnya otomatis terisi. Nah, ada mungkin sebagian rekan-rekan yang mengalami kendala ketika menjalankan Examro-admin ini. Nah, ini diminta BitLocker Drive Encryption. Jadi diminta untuk memasukkan password. Nah, penyebabnya adalah running VHD tanpa menggunakan Examro-admin. Jadi pastikan bahwa ketika menjalankan VHD ini, rekan-rekan menjalankan melalui Examro-admin ya. Jangan melalui VirtualBox. Jangan diklik start di VirtualBox. Jadi menjalankannya itu melalui Examro-admin. Kemudian yang berikutnya penyebabnya adalah belum melakukan setting VirtualBox pada tab display. Oke, ini jelas ya. Jadi ini jelas. Jadi jika rekan mengalami kendala seperti ini penyebabnya adalah seperti ini. Nah, ini langkahnya adalah yang pertama, tidak diizinkan menjalankan VHD langsung dari aplikasi VirtualBox. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Menjalankan VHD harus melalui aplikasi Examro-admin yang sudah disediakan. Kemudian menjalankan VHD dengan mengklik tombol Start Virtual Machine seperti ini. Jika tombol Start Virtual Machine belum berwarna hijau, silakan mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Nah, ini. Nah, jika si tombol Examro-admin-nya ini tidak hijau, ya, ini biasanya abu terus ya. Nah, langkahnya adalah mematikan terlebih dahulu VHD yang sedang dijalankan. Selanjutnya klik tombol setting, kemudian di tab display di sini, di screen, kemudian ke tab display, kemudian rekan-rekan masuk ke graphic controller ya, graphic controller, kemudian pastikan bahwa ini memilih VBox VGA ya, graphic controllernya itu seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah ini error untuk ketika menambahkan di VirtualBox ya. Ini biasanya ada di tampilan VirtualBox. Nah, an error has occurred during virtual machine execution. Jadi ini tidak bisa mengeksekusi VirtualBox ya. Tidak bisa menjalankan virtual machine. Nah, jika ada peringatan seperti ini penyebabnya adalah memori yang ada di virtual melewati batas maksimum. Nah, perlu diperhatikan oleh rekan-rekan. Jadi ketika
melakukan settingan di virtual mesin itu jangan sampai melewati batas yang merah ya. Kemudian terlalu banyak aplikasi yang berjalan. Nah, jadi pastikan rekan-rekan setiap mau melakukan running Exabro-admin itu sudah melakukan proses close untuk aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan lainnya ya. Oke, nah ini penanganannya. Hapus aplikasi yang sedang berjalan sekiranya tidak terlalu penting. Kurangi pemakaian memori pada VirtualBox. Nah ini, jadi di settingan pengaturan memori itu silahkan diturunkan. Nah apalagi ini sampai melewati batas merah, nah ini tidak diperbolehkan ya. Oke, nah yang berikutnya ini adalah penyebab VirtualBox error. Cannot create the machine. Nah ini biasanya ketika menambahkan VHD ya. Ketika menambahkan atau membuat settingan awal untuk menambahkan VHD di virtual machine. Nah ini biasanya ada peringatan seperti ini. Cannot create the machine folder. Nah saat membuat virtual machine terdapat peringatan seperti ini. Hal tersebut terjadi karena terdapat nama yang sama. Nah jadi mungkin ada nama yang sama di drive C ini, C user. Nah di folder VirtualBox, nah ini namanya ada yang sama. Jadi tidak bisa ya. Jadi silahkan pastikan bahwa tidak ada nama yang sama atau yang pernah dipergunakan sebelumnya. Nah ini penanganannya membuat virtual mesin baru dengan nama yang tidak pernah digunakan. Nah kalau sebelumnya misalnya ANBK, nah silahkan pakai 2 misalnya, atau pakai 3, atau pakai utama. Yang penting beda ya penamaannya. Oke, nah ini yang berikutnya adalah error. Saat membuat virtual machine terdapat error cannot create the machine UUID ya. Nah ini hal tersebut karena sudah ada virtual yang pernah dibuat sebelumnya. Nah ini juga sama ya, hampir sama seperti tadi. Jadi ini ada nama virtual mesinnya ya. Kalau ini virtual mesinnya yang sudah dibuat sama ya, atau sebelumnya sudah dibuat dan sekarang dibuat lagi. Nah penamaannya itu sama. Nah ini error seperti ini. Nanti tampilannya error seperti ini. Ini ketika membuat VHD ya. Ketika menambahkan VHD ke VirtualBox. Oke, nah ini penanganan. Klik OK, lalu Proctor merubah atau menghapus virtual yang sebelumnya dan membuat virtual baru dengan nama yang berbeda. Nah, buka command prompt menggunakan administrator ya. Kemudian ketik perintah cd c.2 /program file /oracle VirtualBox. Nah, selanjutnya ketikkan perintah VirtualBox manage.exe. Nah ini silakan. Jadi ini jika rekan-rekan mengalami kendala atau masalah yang seperti tadi ya, peringatannya ini seperti ini. Nah pastikan bahwa UUID-nya itu berbeda ya. Oke rekan-rekan, itu ya. Nah kemudian yang berikutnya ini adalah di storage. Nah di sini ada keterangan inaccessible. Nah seperti ini di virtual machine. Ini dikarenakan VHD tidak dapat ditemukan. Nah mungkin saja rekan-rekan sempat memindahkan file VHD yang sebelumnya disimpan di Oracle ini, yang sudah ditambahkan di Oracle, misalnya di copy atau di cut, dipindahkan ke drive lain, misalnya ke partisi lain, dipindahkan. Nah sehingga si virtual machine ini tidak bisa menemukan VHD yang sebelumnya. Nah ini, atau mungkin perubahan nama bisa, yang tadinya namanya ANBK misalnya sekarang menjadi ANBK 1 dan lain sebagainya. Nah ini jika rekan-rekan menemui masalah atau kendala seperti ini, nah langkahnya adalah kembalikan ya file tersebut ke drive sebelumnya. Nah yang sempat disimpan atau ditambahkan ke virtual machine. Nah kemudian namanya itu jelas harus sesuai. Jika pernah merubah nama, sesuaikan kembali dan rubah namanya kembali ke sebelumnya. Oke, nah ini yang berikutnya adalah failed to open the internal network. Nah ini, hal ini terjadi karena driver jaringan berubah. Driver jaringan dihapus, LAN card dirubah, adapter network disable, sehingga setting adapter di virtual machine ikut berubah. Nah, misalnya sebelumnya di adapter 1 rekan-rekan sudah terhubung ke jaringan lokal. Nah, kemudian adapter 2 ke net atau ke jaringan internet.
Kemudian ada rekan-rekan melakukan perubahan, misalnya yang tadinya atau dipindah lah, atau dipindah. Misalnya kalau menggunakan dua LAN card, yang tadinya LAN pertama digunakan untuk koneksi ke klien, LAN card kedua ke koneksi internet ya. Kemudian dipindahkan, misalnya dibalikan. Nah, itu juga ini mengakibatkan hal seperti ini ya. LAN card diubah, adapter network di disable. Yang tadi adapter network di disable, sehingga setting adapter dalam virtual machine ikut berubah. Nah, langkahnya masuk ke menu adapter setting dalam host server, pastikan adapter setting sudah dalam keadaan enable. Ya, tadi ya, sudah dalam keadaan enable. Nah, ini harus enable ya. Ini di-enablekan. Jadi statusnya itu jangan disable. Nah, seperti itu. Oke. Masuk ke menu adapter, klik tombol setting di virtual machine, klik tab network, lalu masuk ke adapter 2 dan pilih adapter yang menuju ke client. Jadi pastikan pengaturannya itu di setting kembali ya, disesuaikan. Oke rekan-rekan, nah ini penyebab machine name inaccessible. Nah, ini runtime error opening. Hal ini terjadi karena file VirtualBox yang ada di virtual machine hilang. Nah, filenya itu hilang, kemudian berubah ekstensi mungkin, kemudian dikarenakan komputer PC mati paksa ya, misalnya dipaksa untuk di shutdown. Nah, ini jika rekan-rekan menemukan masalah seperti ini, langkahnya itu adalah silakan buka folder VirtualBox VMS. Nah, ini di C ya, C user biasanya. Di C user, Nah, ini VirtualBox VMS ini. Jadi di sini nanti ada folder kita ya, yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Rubah file extension yang VBox Frev menjadi VBox ya. Nah, jadi kalau ada kesalahan atau masalah seperti itu, ini biasanya di sininya itu berubah nantinya. Nah, ini Frev. Nah, seperti ini. Kayak ini RDM ya, kita yang. Nah, ini rubah menjadi VBox ya. Jadi dihapus, prepnya itu dihapus. Oke. Nah, yang berikutnya, jika rekan-rekan tidak menemukan 64 bit ya, operation system 64 bit ketika menambahkan atau ketika melakukan settingan awal. Ketika melakukan settingan awal untuk virtual machine. Nah, di sini rekan-rekan hanya menemukan yang 32 bit. Nah, langkahnya adalah pastikan rekan-rekan melakukan perubahan terlebih dahulu di BIOS ya. Jadi di BIOS silahkan aktifkan fitur Intel Virtualization-nya. Silahkan masuk ke BIOS, dan di video saya sebelumnya juga ada. Silahkan bisa dilihat cara-caranya. Yang jelas ini Intel Virtualization-nya ini tidak enable ya. Jadi disable. Jadi pastikan di-enablekan terlebih dahulu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Windows Boot Manager. Terjadi error saat proses booting virtual machine. Hal ini terjadi karena saat pembuatan media mesin menggunakan sistem Windows 32. Nah, ini kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ketika rekan-rekan tidak menemukan yang 64 bit, dipaksakan memakai yang 32. Nah, ini nanti kemungkinan ini akan terjadi seperti ini. Jadi Windows Boot Manager. Nah, langkahnya adalah close virtual machine dengan klik tombol mesin ACP shutdown, kemudian klik tombol setting pada virtual machine, pada tab general, kolom version pilih. Nah, ini wajib ya. Ini wajib, ini harus Windows 2012 yang 64 bit. Jika rekan-rekan tidak menemukan, itu silakan lakukan pengaturan terlebih dahulu di BIOS. Nah, ini. Jadi fitur virtualization-nya itu harus enable. Jadi sehingga nanti bisa membaca untuk yang 64 bit. Oke rekan-rekan, nah ini yang berikutnya adalah ini di klien tidak ada nomor IP untuk tes komputer ini. Nah, ini keterangannya seperti ini, error. Nah, penyebabnya itu dikarenakan klien belum diberikan IP address. Jadi silakan lakukan penamaan dulu di IP addressnya ya, seperti video saya sebelumnya ya. Jadi ini sudah jelas. Jadi silakan di klien dibuatkan IP address. Pastikan tidak ada satupun IP address yang bentrok ya, atau yang ganda atau yang sama, baik dengan klien yang lain ataupun dengan server
atau juga dengan yang di push manager ya, yang 200 ujungnya. Oke, yang berikutnya adalah penyebab cannot load module. Nah ini, jadi aplikasi tidak tercopy dengan komplit, kemudian aplikasi terhapus oleh virus. Nah, jika rekan-rekan mengalami kendala atau masalah seperti ini di Exambro Admin, ketika menjalankan Exambro Admin, itu penanganannya adalah seperti ini. Jadi pastikan ketika menjalankan komputer, nah, ketika menghidupkan komputer, pastikan rekan-rekan sudah melakukan proses penonaktifan virus entry protection setting. Kenapa? Karena Windows 10 ini biasanya secara otomatis akan nyala sendiri ya, akan on sendiri, sehingga rekan-rekan harus selalu menonaktifkan virus entry protection, atau rekan-rekan bisa melakukan tahapan kedua ini ya. Jadi memasukkan exclusion, jadi menambahkan file Exambro Admin ke exclusion ini, jadi nanti dianggapnya bahwa file tersebut sudah bersih dan tidak akan di-scan lagi ya, tidak akan dianggap virus. Oke, yang berikutnya, nah ini registrasi IP tidak berhasil. Ini berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi ini memang belum dinamai, IP addressnya belum ditambahkan. Kalau ini sudah ditambahkan, tapi ini tidak berhasil, tetap tidak berhasil. Nah, Exam browser yang digunakan masih versi lama. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan selalu update, selalu lihat perkembangan, selalu lihat informasi-informasi terbaru. Jika ada memang Exam browser yang terbaru, silakan digunakan Exam browser yang terbaru. Kemudian virtual machine server belum berjalan. Nah, ini klien dan server itu wajib ya. Jadi ketika rekan-rekan mau menjalankan klien, itu server harus sudah berjalan sebelumnya. Kemudian salah setting adapter di virtual machine, seharusnya bridge ke needs klien. Nah, jadi ini salah misalnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di pengaturan tadi ya, virtual box-nya itu pastikan di adapter 1 itu terhubung ke klien. Kabel bermasalah sehingga virtual machine klien tidak terhubung. Lakukan ping dari server VM ke IP klien untuk melakukan pengecekan. Jadi silahkan kalau dari klien misalnya di ping ke server, atau sebaliknya dari server di ping ke klien dari CMD ya, silahkan. Oke, nah yang berikutnya adalah penyebab internet tidak terdeteksi. Nah ini ketika rekan-rekan mau melakukan login di CBT admin, nah ini ada peringatan seperti ini. Oke, nah jika ada peringatan seperti ini, jadi ini kemungkinan internet terputus ya. Pertama, penyebabnya ini internet terputus, kemudian IP dari internet menggunakan segmen yang sama dengan jaringan lokal. Misalnya di internet, misalnya di server 192.168.0.199. Nah, di klien juga ada yang 199. Jadi sehingga tidak terhubung. Kemudian salah melakukan pengaturan adapter. Nah, ini kemudian internet lokasi ujian tidak bisa mengakses laman webcam Dikbud. Nah, jadi langkahnya adalah pastikan bahwa host server sudah terkoneksi ke internet dengan cara ping ke ini melalui CMD atau 192.168.0.200 ya, kalau messenger itu. Jika mendapat pesan request timeout, silahkan untuk mengecek status jaringan dan juga modem internet. Penanganan keduanya, pastikan jika menggunakan router, tidak terdapat halaman login untuk bisa internet. Nah ini penanganan yang kedua. Pastikan jika menggunakan router, tidak terdapat halaman login untuk bisa internet. Kemudian yang berikutnya, ubah settingan adapter 2 di virtual machine yang tadinya net menjadi bridge ke jaringan internet. Nah ini. Kemudian penanganan yang keempat, jika koneksi internet tidak ada masalah, tetapi CBT SYN masih mengunculkan error, tidak terhubung ke internet, silahkan hubungi posko ANBK. Nah, ini jelas ya. Kemudian, yang berikutnya ini, penyebab spek tidak memadai. Nah, ini juga sering ditemukan mungkin. Nah, spesifikasi server VM Anda tidak memadai. Sistem CBC dapat mengalami gangguan spesifikasi virtual machine RAM 1 GB dari 3 GB. Nah, ini biasanya memaksakan ya. Jadi, ini hanya bisa mengatur atau setting di 1 GB untuk RAM-nya. Padahal itu minimal di 4 ya. Di 4 GB. Nah, ini pengaturan VirtualBox tidak sesuai dengan persyaratan. Naikkan RAM di dalam settingan virtual machine. Nah, ini sudah jelas. Kemudian yang berikutnya, browser Anda tidak memiliki akses, silahkan menggunakan Exambro. Nah, ini tidak menggunakan Exambro admin biasanya.
Jadi rekan-rekan hanya langsung menjalankan dari virtual machine tanpa menggunakan Exambro admin. Nah, ini biasanya ada peringatan seperti ini. Kemudian langkahnya penanganan, tutup lalu buka Exambro Browser. Kemudian cek adapter di virtual machine, pastikan mendapatkan IP. Nah ini, jadi di virtual machine-nya itu harus mendapatkan IP ini, karena IP ini adalah IP yang miliknya Pushmanager. Ya. Kemudian pisahkan jika ada server lain yang berjalan berbarengan di satu jaringan lokal. Nah, itu jelas. Kemudian yang berikutnya, nah ini penjelasan ketika rekan-rekan sudah masuk ke halaman login ya, ke halaman login. Nah, jadi ada beberapa keterangan ini ketika rekan-rekan masuk ke halaman login. Ini yang pertama adalah standby kuning. Jadi di sini keterangan ID server serial number tidak sesuai dengan data yang ada di pusat. Nah, ini penyebabnya adalah sekolah memasukkan beberapa ID server di dalam satu server sehingga menyebabkan terdapat 2 atau lebih serial number yang sama. Setelah berhasil sinkronisasi, sekolah mengganti server, melakukan instalasi operation system, diinstal ulang misalnya Windows-nya, mengganti motherboard, menjalankan Exambro admin yang berbeda dari versi sebelumnya. Nah ini, jadi di ANBK ini pastikan bahwa rekan-rekan hanya memasukkan ID server untuk satu server ya. Hanya memasukkan satu ID proctor untuk satu komputer PC yang digunakan server. Jadi tidak boleh memasukkan 2 ID dalam satu PC. Nah ini nanti akan terdeteksinya itu standby kuning ya, seperti ini. Nah ini kalau sudah standby kuning, penanganannya itu adalah harus meminta unlock ID server ke tim provinsi ya. Jadi, nah ini permintaan unlock juga dibatasi. Jadi silahkan rekan-rekan pastikan untuk hal-hal ini tidak terjadi ya, karena standby kuning ini wajib untuk meminta unlock. Jadi pastikan bahwa satu server itu untuk satu ID. Ya, seperti itu. Atau jika sudah melakukan sinkron, tidak boleh melakukan instalasi ulang Windows, kemudian tidak boleh mengganti motherboard, memindahkan misalnya ke PC lain. Nah ini, seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah offline. Nah ini, jika offline, itu CBT sign-nya itu tidak terkoneksi ke server pusat. Nah penyebabnya itu adalah server pusat sedang ditutup mungkin karena memang belum dibuka ya. Belum dibuka, itu kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua, waktu GMT yang tidak sesuai. Jadi pastikan juga rekan-rekan melakukan proses update waktu ya di sini. Jadi waktunya itu harus sesuai Indonesia, Jakarta, dan regionalnya itu jelas. Waktunya itu jelas. Sesuai dengan waktu yang ada di kita. Kemudian virtual machine tidak mendapatkan IP ini. Ini jelas ya. Jadi si virtual machine yang kita jalankan tidak bisa menjangkau IP untuk Pushmanager. Kemudian, nah ini juga yang mungkin terjadi. Penulisan ID proctor salah. Kenapa? Karena salah satu huruf, satu angka itu akan mengakibatkan offline seperti ini. Nah, ada juga pertanyaan, loh kok kan kalau ID server salah tidak bisa login? Nah, tidak seperti itu. Kalau password salah, itu tidak bisa login. Tapi kalau ID server atau ID proctor salah, itu masih tetap bisa login. Cuman yang membedakan, ketika kita melakukan kesalahan penulisan ID proctor, ini keterangannya ini pasti akan offline. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penanganannya, menunggu sampai waktu pembukaan, jelas. Kemudian cek kembali pengaturan JMT. Pastikan virtual machine mendapatkan IP. Nah, seperti apa silahkan di ping, bisa. Di CMD. Kemudian salah dalam penulisan ID server, pastikan tidak ada spasi di depan dan belakang. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini. Penyebab tidak bisa sinkronisasi. Ini juga banyak ditemukan oleh rekan-rekan proctor ya. Jadi ketika refresh, kita mau melakukan sinkronisasi di refresh, Anda tidak memiliki akses sinkronisasi. Keterangannya seperti ini. Akses sinkronisasi sekolah ditutup. Penyebabnya itu dikarenakan sekolah sudah pernah melakukan sinkronisasi sampai data 9, lalu menghapus data. Nah itu. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan tidak boleh melakukan proses hapus data setelah proses sinkronisasi. Jadi yang ada itu harusnya setelah proses sinkronisasi, silahkan di backup, kemudian disimpan file VHD-nya. Itu pastikan bahwa tidak pernah melakukan proses menghapus setelah itu. Kemudian penanganan, melakukan request untuk membuka akses sinkronisasi ke tim pusat. Nah ini juga sama. Nah ini juga sama ya. Jadi ini harus minta unlock.
Nah, kemudian yang berikutnya penyebab token tidak rilis. Nah, jadi jika rekan-rekan mengalami kendala seperti ini, di sini statusnya belum mulai, simulasi tokennya tidak muncul. Nah, penyebabnya itu adalah daftar tes yang diaktifkan tidak sesuai dengan jadwal. Nah, pastikan bahwa daftar tes ini rekan-rekan melihat terlebih dahulu web ANBK, karena di web ANBK itu selalu update ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih. Daftar tesnya pilih yang berapa, kelompok tesnya yang berapa, itu pastikan itu sesuai. Sehingga nanti tokennya ini akan muncul ya kalau kita sudah sesuai melakukan klik sesuai permintaan yang di web ANBK. Hanya memilih daftar tes tapi tidak klik tombol simpan. Nah, penanganannya itu adalah cek web ANBK untuk melihat jadwal, kemudian pilih daftar tes yang sesuai, kemudian klik simpan, klik menu logout yang ada pada halaman sebelah kanan. Jelas ya. Klik submit untuk login kembali, klik menu status tes, dan lalu klik release token. Oke rekan-rekan, nah yang berikutnya adalah ini penyebab tidak dapat mengganti tes. Nah, jika rekan-rekan misalnya dari sesi pertama ke sesi 2, itu otomatis kan harus diganti tesnya, status tesnya. Nah, kemudian rekan-rekan mengalami kendala seperti ini ada pop-up peringatan yang berwarna merah, tidak dapat mengubah, terdapat siswa yang sedang login, sehingga tidak dapat mengganti daftar tes. Nah, ini dimungkinkan siswa tersebut sudah keluar ruangan, tapi belum diselesaikan ya. Belum diselesaikan. Jadi kita beranggapan bahwa itu sudah selesai, padahal itu belum selesai. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat dari menu reset login. Nah, di sini di reset login silahkan diklik siswa tersebut di reset. Setelah semua siswa terreset, masuk kembali ke menu status tes. Pada semua daftar status tes, klik tombol simpannya, simpan semua. Oke, rekan-rekan, kemudian yang berikutnya inilah penyebab tidak dapat bisa mengupload hasil. Nah, hasilnya tidak bisa terupload seperti ini. Proktor melakukan pemilihan manual untuk melakukan upload. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan itu harus mengklik tombol pilih peserta terlebih dahulu, sehingga nanti akan secara otomatis semua peserta tercentang, kemudian baru melakukan klik upload ya. Jadi jangan satu-satu dikliknya. Jadi pilih peserta saja, nanti akan otomatis tercentang semua, kemudian klik tombol upload. Kemudian yang berikutnya, nah ini. Jadi ini ada permasalahan juga. Jadi ketika rekan-rekan melakukan proses patching, ini tidak berjalan sempurna ya. Nah, ini penyebabnya adalah gagal patching, gagal melakukan proses sinkronisasi, virtual mesin mati tidak normal. Nah, ini nanti ada peringatan seperti ini. Ini langkah yang harus dilakukan oleh rekan-rekan adalah klik di sini untuk merefresh. Jika masih error, lakukan langkah kedua. Nah, jadi jika rekan-rekan sudah mengklik refresh, masih error, kemudian restart CBT Scene Admin dan tunggu 2 menit. Jadi silakan klik restart, kemudian tunggu 2 menit. Jika cara 1 dan 2 masih error, silakan restart virtual mesinnya. Jadi virtual mesinnya di restart, dihidupkan kembali. Kemudian yang keempat, klik akses CBT Tool, lalu masuk ke tab service dan klik start dan stop service. Sehingga status menjadi running lalu restart CBT nantinya. Nah, jika cara 4 masih gagal, nah cara yang tadi masih gagal, maka klik tab SQL Service Restart, klik Start SQL Service sehingga status menjadi running lalu restart CBT Sign. Nah, jika cara 1, 2, 3, 4, 5 masih error, maka silahkan rekan-rekan melakukan proses ganti VHD ya. Jadi VHD-nya diganti. Oke, yang berikutnya, nah ini yang kemarin dialami oleh rekan-rekan banyak sekali di jenjang MA ya, jenjang MA, SMA, dan SMK. Jadi di kliennya itu ada peringatan error 402, browser Anda tidak memiliki akses. Nah, kenapa demikian? Karena memang sekarang ada update terbaru untuk browser klien. Jadi silakan rekan-rekan ganti dengan Exambro terbaru. Silakan bisa unduh di laman web ANBK-nya. Oke, jadi setelah itu dijalankan dan nanti akan berhasil. Penjelasan lengkap tentang tahapan atau segala kemungkinan troubleshooting yang mungkin terjadi ketika rekan-rekan menjalankan proses dan tahapan ANBK ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.